Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke part 10. Kali ini adalah akan membahas tentang antarmuka pemakai pada suatu multimedia interaktif. Ini penting, sahabat, untuk dipelajari supaya tahu bagaimana merancang sebuah multimedia interaktif yang antarmuka itu lebih familiar digunakan. Dari segi acuan pembelajaran, ini masih masuk ke kompetensi dasar yang 3.3, menerapkan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Jadi ini sudah mulai mengarah ke user interface. Ini indikatornya ada 3, dari mulai prinsip-prinsip, kemudian bagaimana menyajikannya, kemudian bagaimana menentukan tipe antarmuka. Semoga melalui video pembelajaran kali ini sahabat bisa mengeksplor dan menjadi bahan pelengkap referensi literasi sahabat sekalian. Dari segi acuan pembelajarannya, diharapkan tujuan pembelajarannya tadi prinsip-prinsipnya, kemudian tipe antarmukanya bisa diaplikasikan langsung melalui proyek-proyek pembuatan multimedia pembelajaran interaktif. Dan ini yang terpenting, bahwa setiap konten yang dibuat oleh Kak Madripati selalu ada peta mapping supaya fokusnya pembahasannya di apa. Pada part 10 ini ada 4 fokus pembahasan. Yang pertama, antarmuka pemakai multimedia interaktif, tujuan dan prinsip antarmuka, bentuknya bagaimana, kemudian tipe-tipenya bagaimana. Semoga ini nanti bisa dibahas secara tuntas dan menjadi gambaran kepada sahabat bahwa ini desain user interface sangat penting dalam membuat sebuah multimedia pembelajaran interaktif. Semakin penasaran bukan? Tapi sebelum itu, simak yang berikut. Baik, kita mulai dengan pembahasan part 10 ini, antarmuka pemakai multimedia interaktif. Pengertiannya apa sih sebenarnya yang tadi user interface tadi itu? Merupakan mekanisme komunikasi antar pengguna, user dengan sistem, atau user dengan produk yang kita buat, atau multimedia yang kita buat. Jadi bahwa ciri khas dari multimedia itu ada komunikasi dua arah antara user dan sistemnya. Ini bagaimana ilmunya? Hari ini akan bahas. Kemudian fungsinya. Jadi untuk menginputkan pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan sistem pakar, menampilkan penjelasan sistem dan memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh, step by step, sehingga user mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu sistem atau produk multimedia ini. Yang terpenting dari user interface adalah membangun kemudahan dalam pemakaian. Jadi interaktif dan komunikatif. Sedangkan kesulitan dalam mengembangkan atau membangun suatu produk jangan terlalu diperhatikan. Jadi kata kuncinya adalah
membangun komunikatif dan interaktif. Itu ya. Kemudian tujuan antarmuka atau interface ini apa? Menyesuaikan antara pengguna dengan tugas atau sistem yang dibuat. Kemudian membuat antarmuka pengguna menjadi lebih efisien, tidak bertele-tele. Kemudian memberikan arus balik yang tepat. Contoh, kalau soalnya kita mengerjakan part soal salah, tapi tiba-tiba ini feedbacknya selamat Anda berhasil. Nah, itu atau kembali ke menu awal. Nah, itu interface-nya kurang. Memunculkan pertanyaan yang dapat dimanfaatkan. Kemudian memperbaiki produktivitas dari pengetahuan pegawai atau kita sebagai pengguna. Manfaatnya antarmuka ini apa? Untuk menghubungkan penerjemah informasi antara pengguna dengan produknya. Kalau dalam hal ini adalah apa? Multimedia pembelajaran interaktif. Nah, sekarang kita bahas sampai habis prinsip-prinsipnya. Supaya apa? Yang kita buat nanti harus ada kriteria dan masuk melalui kriteria prinsip. The user compatibility, product compatibility, task compatibility, workflow compatibility, konsistensi, familiarity, dan simplicity. Apa itu? Bahasa. User compatibility di antarmuka ini merupakan cara masuk ke sebuah sistem. Jadi harus mengumpulkan berbagai ragam dari si pemakai. Karena sifatnya pemakai tidak sama yang harus disesuaikan. Karena perancang ini harus menyesuaikan dan tidak mementingkan secara pribadi. Jadi sudut pandangnya ini bisa digunakan atau mudah itu sudut pandangnya dari pengguna. Contoh, media pembelajaran fisika kelas 10. Tapi yang rumit-rumit. Bahkan tombolnya yang nggak dimengerti. Bentuk soalnya nggak mengerti. Nah, itu bagus dari segi teknik, dari segi konten, tapi dari segi teknis tidak memenuhi unsur user compatibility. Kemudian product compatibility, artinya aplikasi yang sesuai dengan sistem pada interface yang berbeda dengan sistem yang manual dan menghasilkan hasil lainnya. Di produknya itu benar kompatibel. Kemudian task compatibility ini dalam rangka pemakai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kalau multimedia pembelajaran berarti membantu belajar. Workflow-nya compatibility, artinya workflow itu langkah kerjanya dalam penyelesaian tugas itu bisa dicerna atau bisa memudahkan pengguna. Konsisten artinya konsisten dengan sistem yang ada. Jadi kalau dia digunakan, kalau benar, contoh soal di situ di multimedia ada soal, kalau satu itu benar, satu itu nilainya 2, ya orang lain gunakan itu juga harus 2. Itu konsisten. Kemudian KKM yang digunakan kita itu 75, lain juga harus 75, jangan sampai beda-beda. Berarti itu sistemnya user konsisten. Kemudian familiarity, jadi terkesan kepada pemakai itu tampilannya itu tidak membuat bingung. Ini menu apa gitu? Ini habis ini kemana gitu? Itu user familiarity. Kemudian simplicity, sederhana saja. Kadang yang sederhana itu memudahkan pengguna.
kadang kalau sudut pandangnya dari perancang semakin rumit, semakin desain grafiknya bagus, itu bagus menurut pengguna. Padahal pengguna kita sukanya yang lebih simpel-simpel aja. Ini perlu pahami. Kemudian direct manipulation, artinya apa? Pengguna saat ini mempunyai suatu media yang dapat melakukan suatu kemajuan terhadap sistemnya dan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi suatu waktu kalau ada perubahan juga karena tuntutan kebutuhan. Kontrol artinya sifatnya user mempunyai pemikiran yang bisa menguasai atau mengatasi suatu keadaan. Yang 10, ini ada istilah Y S I W Y G. Apa sih ini maksudnya? Ini dalam bahasa Inggris, mohon maaf bahasa Inggris saya delay. Artinya apa? What you see, terus itu artinya apa yang kamu lihat. What you see, apa yang kamu lihat, is what you get, apa yang kamu dapatkan. Contoh, kalau saya menekankan tombol menu ke S standar kompetensi, ya itu yang didapatkan. Itulah user interface. Flexibility atau fleksibel, kelenturan dalam penyelesaian pada saat menyelesaikan ini harus didapatkan. Responsiveness, jadi responsif, jangan sampai ini ditekan nunggunya lama sekali, atau ini tuh apa gitu, jadi susah. Nah, itu tidak mempertimbangkan prinsip responsif. Kemudian invisible technology, cara pemikiran yang si pemakai memiliki rasa ingin tahu bahwa kehebatan dari sistem yang kita buat atau multimedia pembelajaran yang kita buat. Kemudian prinsip desain user interface ini sekali lagi poinnya adalah fokus pada pengalaman pengguna dan interaksinya. Kedua, membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien mungkin. Gak usah berapa belibet. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk menunggu kegunaan. Kemudian menyeimbangkan fungsi teknis dan elemen visual. Jadi itu ya harus difokuskan. Yang tadi saya bahas secara detail tadi, fokusnya harus seperti itu. Kemudian penyajian user interface. Ya tadi fungsi persyaratan, user analysis, dan apa yang akan pengguna ingin sistem untuk melakukan itu harus fit. Bagaimana sistem itu fit dengan alur kerja normal pengguna atau kegiatan sehari-hari. Kemudian bagaimana cerdas secara teknis adalah pengguna dan apa sistem tidak serupa pengguna sudah gunakan. Kemudian seperti apa tampilannya dan merasa gaya banding kepada pengguna. Jadi intinya penyajian user interface itu balik lagi dari penjelasan ini supaya tidak bingung, kembali ke pengguna. Itu ya sebagai pengembang konten ini atau kemasan produk yang akan kita buat itu ujung-ujungnya itu apa? Pengguna itu maunya apa? Komunikasinya bagaimana dengan produknya, bukan dengan kitanya gitu. Kemudian arsitektur informasi, prototyping, masteringnya gitu. Kemudian harus ada kegunaan pengujian, diuji terus supaya menghasilkan master produk yang benar-benar teruji. Grafik desain interface-nya juga harus tampilannya ya, tampilannya memang benar-benar sesuai keinginan pengguna.
Kemudian sekarang perancangan antarmuka. Ini ya, pengguna sering menilai sistem dari interface bukan dari fungsinya, melainkan dari user interface-nya. Jadi hanya sekedar tampilan saja. Jadi intinya dari slide ini bahwa fungsi, teknis, dan keinginan itu diwujudkan dalam tampilan. Kemudian ini bahasan selanjutnya tentang bentuk antarmuka dari sudut pengguna. Macam-macam bentuknya. Jadi kalau tadi teori-teorinya, sekarang bagaimana mengimplementasikan ke dalam bentuk. Jadi macam-macam ya. Kita satu-satu. Contoh direct manipulation. Materinya apa? Interaksi langsung dengan objek pada layar. Contoh ada kita tuliskan dengan ini waktu pembelajaran juga penggunanya sangat singkat, rumit dan memerlukan banyak fasilitas. Biasanya ada sedikit bermain dengan coding. Menu selection, nah ini yang biasa lebih familiar di semua kebanyakan user. Kalau ada menu biasanya lebih mudah, memudahkan, ya tinggal klik saja gitu. Contohnya ini di Windows ini kan lebih mudah. Kemudian form fill in, mengisi area-area pada form. Jadi pada unsur teksnya gitu, mengisi. Atau command language, wah ini lebih berat lagi nih, udah masuk ke perintah-perintah dan coding-coding. Ada yang program dibuat seperti itu, masukkan umpamanya simulasi menginstal, klik next, ketik ini, itu udah namanya interface-nya command language. Bagi multimedia bersifat tutorial ini nggak cocok, tapi ketika simulasi atau eksperimen ini cocok. Masukkan kode password, ini command. Natural language atau menggunakan ini lebih alami lagi, berbentuk tampilan GUI. Kalau tadi lebih command line, sekarang GUI ada tampilannya, isi ketikan kalimat atau kata yang akan dicari. Ini udah ada user interface-nya, ada kolom untuk ngetiknya, itu user interface. Nah ini tipe-tipenya tadi ya sama, ada CLI, ada menu. Jadi kalau bisa kita lebih, karena ini berbasis web, nanti akan dititik beratkan pada menu. Tapi kalau command line, ada interaksi, kita mengetikkan perintah atau tombol fungsi tertentu, hanya ini nanti mungkin dibahas di semester 2 atau mata pelajaran lain. Ini natural language dan Q&A, query dialog, ini bisa digunakan coding-coding sederhana saja. Yang penting tadi kan prinsip dari tipe interaksi antarmuka ini, interface ini, sudut pandangnya itu dari pengguna. Form fill ini bisa dilakukan kayak kita buat tombol isian bisa di soal esai bisa. Nah ini yang lebih banyak biasanya Windows, icon, menu, dan pointer. Bagaimana sahabat? Baik, dari penjelasan yang tadi saya sudah bahas, bahwa kesimpulannya adalah antarmuka pemakai atau user interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna, user dengan sistem. Prinsip antarmuka pengguna ada user compatibility, product compatibility, task compatibility, flow compatibility,
konsistensi, familiarity, dan simplicity. Kemudian bentuk antarmuka interface ini ada direct manipulation, menu selection, form, fill-in, common language atau natural language. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaklumi dan bisa dikomentari di kolom. Kemudian nantikan terus update terus video-video pembelajaran terkait desain media interaktif. Terima kasih atas supportnya. Sebelum saya tutup, sebagai ciri khas dari konten-konten materi Pak Ivanis, selalu saya tutup dengan satu kalimat inspiratif yang kali ini berbunyi, ciri kesungguhan belajar adalah semakin rajin teori itu dipraktekkan, muncul banyak turunan pertanyaan, dan yang kamu semakin ingin cari tahu solusinya. Dan yang terpenting adalah bersemangat untuk membagi. Semoga terinspirasi. Terima kasih banyak dan tetap semangat belajar. Saya Ahmad Rifai. Nantikan konten-konten edukatif selanjutnya. Saya cukupkan. Tetap semangat. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.